Beliau mengatakan bahwa perkumpulan untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suatu perkara adat, bukan ibadat. Perkara adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan li dzikri maulidi khairil insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hannanul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibur rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, yang kita hormati sahibul bait Haji Sufyan sekeluarga selaku pelaksana acara ini, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kita dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah di tempat ini untuk memperingati hari kelahiran kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengharap kepada Allah agar perkumpulan kita ini mendatangkan rahmat, berkah dan manfaat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan pula tempat ini menjadi tempat yang penuh dirahmati, penuh berkah dan terpelihara dari segala macam kejahatan dan bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan sebagaimana ditulis oleh Muhammad Ridha dalam kitab beliau yang bernama Muhammad Rasulullah, bahwa perkumpulan memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan ketentraman, mendatangkan keamanan, mendatangkan kegembiraan, dan mendatangkan tertunainya segala hajat-hajat bagi mereka yang berkumpul di tempat itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita, kekasih Allah, makhluk Allah yang paling mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat maupun pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun di zaman sahabat-sahabat beliau. Tidak pernah ada.
Nah, oleh karena acara seperti ini tidak ada di masa itu, maka para ulama-ulama, para tokoh-tokoh Islam berbeda-beda pendapat, berbeda-beda fatwa tentang acara seperti ini. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, dan masing-masing kelompok mempunyai dasar yang mereka anggap kuat. Di antara sekian banyak para ulama yang berpendapat tentang peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, di antaranya adalah Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Beliau mengatakan di dalam kitab yang beliau karang bernama Mafahim Yajibu an Tusaha, menyebutkan bahwa annal ijtima' li ajlil maulidin nabawi amrun adiyun walakinnahu minal adatil khayrah as-salihah allati tastamilu ala manafi'a katsirah wa fawaid ta'udu 'alan nas wa hadza ma na'taqiduh. Beliau mengatakan bahwa perkumpulan untuk memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan suatu perkara adat, bukan ibadat. Perkara adat, tetapi itu merupakan adat yang khayrah, adat yang bagus, yang banyak di dalamnya manfaat-manfaat, yang banyak di dalamnya faidah-faidah yang kembali kepada manusia. Itulah yang kami i'tikadkan, ujar beliau di dalam kitab itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi di dalam acara seperti ini banyak manfaat, banyak faidah, baik dunia maupun akhirat yang kembali kepada kita. Nah, oleh karena demikian, maka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah suatu adat yang di dalamnya banyak mengandung kebaikan, banyak mengandung taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena demikianlah peringatan Maulid ini digemari oleh kaum muslimin dan muslimat, walaupun tidak ada perintah, walaupun tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di antara faidah yang kita dapatkan di dalam perkumpulan ini adalah silaturrahim. Silaturrahim, saling bertemu, saling berbincang-bincang antar keluarga, antar kawan, antar sesama muslim dan lainnya. Ini salah satu manfaat yang ada dalam perkumpulan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan silaturrahim itu adalah merupakan suatu amal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah imanun billah, thumma silaturrahim ila akhir." Rawahu Abu Ya'la. Amal yang disukai Allah itu adalah beriman kepadanya, kemudian silaturrahim.
silaturahim. Kita tak kumpulan di sini gara-gara melaksanakan Maulid Nabi. Ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari Kalimantan Timur nih, ada yang dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bahkan dari luar pulau. Nah, kita berkumpul di sini bertemu. Itu merupakan satu perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perkumpulan peringatan Maulid Nabi itulah dari berbagai penjuru datang berkumpul silaturahmi satu dengan yang lainnya, dan ini perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, silaturahim tidak mengenal golongan, tidak mengenal agama. Selalu dituntut. Andai kata kita punya saudara beda agama, tetap kita dituntut silaturahmi kepadanya dengan cara-cara tertentu. Kita punya paman, punya acil, punya ading beda agama, tetap kita dituntut silaturahim dengan cara-cara tertentu. Jadi silaturahim ini adalah lintas agama. Apalagi beda mazhab. Yang satu mazhab Syafi'i, yang satu mazhab Maliki, yang satu mazhab Sunni, yang dangsanaknya mazhab Syiah. Apalagi silaturahim tidak boleh putus. Walaupun beda mazhab, kada boleh gara-gara inya umpat kelompok ini lalu kada betaguran lagi lawan dangsanak nih. Inya umpat gulungan ini, saya kong umpat kaum tua, saya kong umpat kaum muda, putus hubungan. Maka kada macam itu dalam agama kita. Jangankan beda golongan, beda mazhab, beda agama pun tetap silaturahim itu ada. Apalagi beda tarikat. Saya kong tarikat Naksabandiyah, saya kong tarikat Sajiliyah, putus kalau berawaan lagi. Bakal ada macam itu. Jadi apapun aliran, apapun golongan, apapun pengajian kita, paham kita boleh berbeda, ya tiket kita boleh beda, tapi silaturahim yang namanya keluarga itu tetap keluarga itu. Kalau kita umpamanya naudzubillah bisi ading kafir, umpamanya ading siapa nih toh, tetap ading kita, maulah ampe jadi ading kita, tetap ading kita. Ada dan sanak kita umpat mazhab lain, dan sanak siapa tetap dan sanak kita. Apalagi beda partai. Yang saya kong Golkar, saya kong PDIP, kada berawaan lagi. Na'udzubillah. Ini urusan dunia. Beda partai. Baruhan kada mangyau, kada mau undang lagi. Kenapa? Lain partai aku. Wah. Ini di luar ajaran Islam. Di luar ajaran Islam. Silaturahim tetap ada. Setiap perkumpulan-perkumpulan yang membawa kepada silaturahim antar umat Islam khususnya, itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memberikan rahmat kepada kita, salah satu sebabnya karena di sini ada silaturahimnya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, laisa syai'un uti'a Allah fihi a'jala thawaban min silatir rahim wa laisa syai'un a'jala iqaban min al-baghi wa qati'atir rahim. Akhrajahul Baihaqi fi Sunanihil Kubra. Tidak ada satu perbuatan taat yang paling cepat balasannya daripada silaturahim.
Artinya kalau kita silaturahim itu Allah cepat di dalam dunia langsung dibalas oleh Allah beserta yang disimpan di akhirat kelak. Dan tidak ada siksaan hukuman yang dipercepat selain daripada kezaliman dan memutus hubungan keluarga. Akan dikirim kepadanya azab di dalam dunia ini serta yang disimpan kelak di akhirat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita silaturahim ini langsung dalam dunia. Kita misal silaturahim memerlukan menghabiskan dana sekian, digantikan oleh Allah dengan segera. Karena silaturahim itu Allah membalas segera. Apa balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang silaturahim itu? Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silaturrahim mahabbatun bil ahli mathratun bil mal mansa'atun bil athar. Rawahul Hakim. Ujar Nabi memadahi kita, pelajari tentang keluarga, pelajari supaya bisa silaturahim. Ketahui si Fulan itu mbak apa lawan kita. Ketahui, oh si Fulan itu anak Abdullah. Abdullah itu siapa? Abdullah itu Marina Abah. Berarti si Fulan mbak apa lawan kita. Nah, kita pelajari itu. Jangan sampai kada tahu. Coba apa lawan itu, ada tahu apa kalah pada kuitan badang sanak. Pelajari tentang silsilah keluarga agar bisa silaturahim. Nah, karena silaturahim itu menambah kecintaan di dalam keluarga, menambah banyak harta, menambah panjang umur. Nah, itu antara lain balasan yang segera dikirim Allah kepada orang yang silaturahim itu. Disukai di keluarga. Kalau orang tuh katuju silaturahim disukai keluarga. Coba orang kada tahu-tahu. Undang sanak kada bisa beilang, lawan Marina kada bisa beilang. Marina garing kada tahu kabarnya. Dang sanak garing kada tahu kabarnya. Kada akan disukai dalam keluarga orang seperti itu. Yang kedua, silaturahim itu memperbanyak harta, menyuburkan harta. Kalau pina kada berduit, kalau pina susah, datangi kula-kula, terutama nang sugih-sugih datangi. Insya Allah ada rezeki. Masratun fil mal. Kalau kada berhilang, kayak orang anak memberi, hilangi. Mansa'atun pil ajal, pil asar, memanjangkan umur. Umur jadi berkah artinya. Nah, itu antara lain balasan silaturahim ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Silaturahim bisa dengan saling ilang bailang. Bisa dengan saling kirim mengirim, bisa dengan saling titip salam, termasuk bagian daripada silaturahim. Nah, jadi silaturahim itu ada pada acara kita malam hari ini. Nah, yang kedua yang kita dapatkan dalam perkumpulan Maulid Nabi pada malam hari ini adalah hudhur majlis zikir, hadir di majlis zikir. Nah, kita bersalawat, kita membaca Al-Quran, mendengarkan, bertasbih dan sebagainya. Kita berkumpul di sini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, siapa-siapa yang hadir di majlis zikir itu, aku ampuni dosa-dosa mereka. Ujar malaikat, ya Allah, di situ ada orang 4 duduk, tapi bukan karena urusan zikirnya, ada maksud di situ. Kebetulan lewat 4 duduk. Jadi mulai rumah kada ada berniat hendak 4 berzikir, kada ada. Orang pindah tumbur, apa tuh di situ pindah banyak. 4 duduk juga. Atau inya datang duduk ke sini karena menunggu sesuatu, kawannya hadir di sini. Malaikat ini semacam protes kepada Allah, karena Allah berfirman bahwa semua yang hadir di situ ku ampuni dosanya. Nah, di malaikat ada semua yang hadir itu karena berzikir, karena ada lain-lain tujuannya. Nah, ujar Tuhan berfirman yang maksudnya adalah siapapun yang duduk di situ, apapun tujuannya, saya jangan mencontan aja tujuannya. Nah, ujar Tuhan, itu ku ampuni semua, ku ampuni semua. Asal jangan tujuan maksiat saja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah perkumpulan yang kita dapatkan di dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apalagi manfaat yang ada dalam perkumpulan ini, hudhur majlisil ilm, menghadiri majlis ilmu. Kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca aqwalul ulama, perkataan-perkataan para ulama yang intinya adalah ilmu. Nah, kita dengari ilmu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang yang duduk berkumpul menuntut ilmu itu dinaungi mereka itu oleh sayap-sayap para malaikat, karena mereka senang malaikat itu dengan berkumpul manusia di tempat ilmu itu. Nah, jadi kita ini dinaungi sebenarnya oleh sayap malaikat. Sampai ke mana? Sampai ke atas langit, bertumpang-tumpang malaikat menaungi kita karena senangnya dengan apa yang kita kerjakan ini. Andai kata kita punya mata hati yang tajam, punya mata hati yang bersih, kita akan melihat bagaimana sayap-sayap malaikat itu bersusun-susun sampai ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridwan bima yasna, karena malaikat senang dengan yang kita kerjakan ini. Nah, artinya malaikat itu senang dengan pekerjaan kita ini apa? Malaikat itu akan turut membantu kepada kita. Malaikat akan turut mendoakan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan malaikat senang. Mereka akan ikut mengaminkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, manfaatnya lagi kita berkumpul memperingati kelahiran Nabi ini, bahwa ini bisa dijadikan untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita hari ini jangan sama dengan hari semalam cinta kita kepada Rasulullah. Hendaknya tiap saat, hari, bulan, mahabbah kita semakin bertambah kepada Rasulullah. Makin dekat ajal kita, makin dekat umur kita, makin parak mati, makin tambah mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, peringatan Maulid seperti ini insya Allah akan menambah mahabbah kita kepada beliau, akan menambah kecintaan kita kepada beliau. Dengan modal cinta itulah kita bisa di akhirat dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Modal cinta. Seorang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah,
Bagaimana ada seseorang ini mencintai suatu kaum, mencintai suatu jamaah, tetapi dia tidak mampu beramal dengan amal mereka. Kita cinta kepada Rasulullah, amal kita kada apa-apanya dengan Rasulullah. Kita cinta dengan para keluarga Nabi, sahabat Nabi, amal kita kada apa-apanya dengan mereka. Kita cinta kepada para imam-imam terdahulu, amal kita tidak apa-apanya dibanding amal mereka. Bagaimana wahai Rasulullah kalau kita mencintai seseorang tetapi amal kita tidak seperti mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu di akhirat beserta orang yang dia cintai. Seseorang itu di akhirat kelak dia beserta orang yang dia cintai. Jadi kalau kita ini cinta dengan Rasulullah, di akhirat kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seapa dekatnya dengan Rasulullah tergantung seapa cintanya kita kepada beliau. Makin cinta dengan Rasulullah, makin dekat kedudukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi mahabbah, cinta ini, cinta kepada orang saleh, walaupun amal kita tidak seperti mereka, itu akan bermanfaat kepada kita di akhirat. Kelakuan kita ini jauh lawan orang saleh. Orang saleh ketujuh sembahyang berjamaah tiap waktu, kita sorangan sembahyang di rumah banu telat terlambat. Orang saleh ketujuh puasa Senin Kamis, kita nang wajib nyambanu parai. Tapi kalau urusan mencintai orang saleh, wah nomor satu. Ada mencintai orang saleh nomor satu. Kalau dia dapat nikmat, dia berbagi dengan orang saleh. Kalau orang saleh dapat musibah, dia ikut menolong orang saleh. Tapi kalau kelakuan jauh dengan orang saleh, nah ini di akhirat orang seperti ini akan dikumpulkan dengan orang saleh yang dia cintai itu. Apalagi kalau yang dicintai ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampai di mana batas kecintaan kita itu dituntut? Kan cinta ini tafawat, berbeda-beda. Antara orang tua dengan anaknya kada sama cinta kepada Rasulullah. Kada sama. Antara laki lawan bini, walaupun makan bersama, goreng tidur bersama, tapi urusan cinta kepada Rasulullah tatafawat, berbeda. Ada batasan. Bila mana kita sampai pada batasan itu, berarti kita berada di puncak mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa batasannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min ahlihi wa malihi wan nas ajma'in. Rawahu Muslim. Tidak sempurna keimanan kalian, ya Nabi, sehingga aku lebih dicintainya daripada anak istrinya, orang tuanya, hartanya, dirinya sekalian. Nah, itu sudah puncak kecintaan kepada Rasulullah. Rasulullah itu lebih kita cintai daripada diri kita. Rasulullah lebih kita cintai daripada anak, istri, harta kita. Itu puncak mahabbah yang sebenarnya mesti kita kejar dan kita hendaknya mati dalam keadaan demikian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita berisi duit misalnya 1 miliar, Rasulullah itu berada di suatu tempat. Ini diterangkan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Untuk mendatangi Rasulullah itu diperlukan dana 1 miliar. Biayanya pakai pesawat, pakai itu, pakai ini. Andai kata
habis 1 miliar hanya bisa bertemu Rasulullah. Apakah kita berani menghabiskan uang 1 miliar itu untuk ziarah, untuk bertemu kepada Rasulullah SAW? Bila tidak berani, berarti kita lebih mencintai harta daripada Rasulullah SAW. Itu ukuran mahabbah menurut harta. Nah, apabila mana kita sudah sampai mahabbah ke suatu titik di mana kita rela mengorbankan seluruh harta, rela kehilangan keluarga seluruhnya demi bertemu Rasulullah SAW, itulah mahabbah yang tinggi, yang sebenarnya. Nah, itu yang kita ingin, itu yang ingin kita bawa mati untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat sahabat-sahabat Rasulullah diajak berperang oleh Nabi, meninggalkan gedung, meninggalkan harta, meninggalkan ternak, meninggalkan kebun, diajak perang Rasulullah SAW. Mereka berebut ikut perang dengan Rasulullah, dan mereka rugi kalau tidak mati di sabilillah. Inilah contoh sahabat-sahabat terdahulu yang mereka menempatkan cinta Rasulullah di atas cinta segalanya. Nah, jadi kita ini sangat jauh dengan para sahabat itu. Tapi hendaknya niat, keinginan, dan usaha jangan sampai kalah dengan mereka. Kita ingin keinginan kita disertai dengan usaha dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mati dalam keadaan mahabbah yang puncak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mati seperti matinya para sahabat yang gugur di medan perang itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah. Berapa banyak syuhada, berapa banyak orang yang syahid, tapi mereka mati di atas tilam yang empuk. Berapa banyak umatku yang meninggal dunia sebagai syahid, padahal dia mati di atas tilam yang empuk. Artinya apa? Orang ini tidak ikut berperang dengan Rasulullah, tidak ikut berjuang dengan Rasulullah, tetapi hatinya berada pada puncak mahabbah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia mati di pembaringan, tapi dia dianggap sebagai salah seorang syuhada yang berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bertahan masuk dalam golongan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itulah antara lain manfaat-manfaat yang kita dapati dalam perkumpulan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamdan yu'afi ni'man yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. سبحانك لا نحدث عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد يا الله حتى ترضى، ولك الحمد يا الله إذا رضي، ولك الحمد يا الله بعد الرضا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا. ومن يطع الله ورسوله فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد زين الوجود وصاحب النسب الشريف وعلى آل خير كل موجود. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وأبد الممات وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا الله يا الله يا الله نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك الخاتمة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من بدء الندامة يوم القيامة إنك السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحكم ولحاضرين ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا أوصينا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدنا ونعمل صالحا ترضى رخني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير محج ولا فاضح بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا الله يا رحيم بالمؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم